Yang belum masuk siapa? Nasir udah ya? Udah, Sofi. Ibu. Siapa yang belum masuk? Juber, mana Juber? Panggilan punten anak tos share di ini di grup biasa di tayangkan anak yang HP. Siap, mangga. Punten. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Terima kasih kepada Ibu dosen Dr. Dada Saadah MAG atas waktu yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan apa yang saya buat dari tugas mata kuliah diskursus kritik hadis. Di sini teman-teman sekalian, saya membuat sebuah niatnya mah pengen jurnal gitu, tapi walau alam apakah sudah sesuai apa belum, tentunya belum kayaknya. Judulnya adalah analisis hadis tentang daging sapi mengandung penyakit, studi komparasi Tashih Albani dan Tanif Mutaqaddimin. Latar belakang rumusan masalahnya adalah ada satu hadis yang hadis ini berkenaan tentang menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan meminum susu atau lemak daripada sapi karena sesungguhnya pada keduanya terdapat obat dan menghimbau untuk menjauhi atau tidak memakan daging sapi karena mengandung penyakit. Nah, hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dan didhaifkan oleh ulama mutaqaddimin. Nah, tentunya tujuan penelitiannya menganalisis hadis ini, yaitu hadis tentang daging sapi mengandung penyakit ini dengan menggabungkan atau dengan membandingkan antara dua pendapat, yaitu dari Tashih Albani dan Tanifnya ulama mutaqaddimin. Kemudian metodologi penelitiannya adalah dengan sama seperti biasanya, yaitu pendekatan kualitatif melalui studi pustaka, metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan dengan menerapkan metode tahdits, yaitu meneliti hadis dari aspek sanad dan matan. Penelitian ini juga menerapkan metode syarah hadis serta metode komparasi. Nah, di sini saya langsung saja ya, saya membawakan atau mengangkat dua riwayat. Maksud tujuannya memang banyak dari jalan atau dari jalur periwayatan hadis dari beberapa sahabat. Namun pada saat ini saya mengangkat hanya dua. Niatnya yang ada komentar, saya mencari dari jalur yang ada komentar dari Albaninya gitu, dari Syekh Albaninya. Nah, kebetulan
yang saya lihat hanya ada dari 2 jalur sahabat. Yang pertama dari Ibnu Mas'ud, yang kedua dari Mulaikah bintu Amr. Hadis yang pertama dari Al-Hakim, diriwayatkan dari Imam Al-Hakim dari jalur sahabat Ibnu Mas'ud. Bisa dilihat tampak di layar, mungkin saya bacakan matanya saja. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala alaikum bi albanil baqari wa sumniha wa iyyakum wa luhumaha fa inna albanaha wa sumnaha dawaun wa shifaun wa luhumaha daun. Terjemahnya, hendaklah kalian biasa minum susu sapi dan lemaknya, dan hindari mengkonsumsi daging sapi karena susu dan lemaknya mengandung obat dan dagingnya mengandung penyakit. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihain. Yang kita tahu bahwasanya Al-Mustadrak ala Sahihain itu mengumpulkan, Imam Al-Hakim tujuannya mengumpulkan hadis-hadis yang tidak dikumpulkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam kedua sahihnya. Nah, menurut Imam Hakim, hadis ini juga adalah sanadnya sahih. Sama seperti Al-Albani di dalam bukunya Sahih Jami' As-Shaghir wa Ziyadatuh karangan Imam Suyuti yang yang hadis-hadisnya dihukumi oleh Syekh Albani. Beliau juga mengatakan hal yang sama. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Namun, hadis dari jalur ini dinilai dhaif oleh para ulama mutaqaddimin, sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam As-Sakhawi dalam Al-Ajwibah Al-Mardiyah di halaman 23 jilid 1 saat mengomentari pendapat Al-Hakim. Jadi Imam As-Sakhawi, ada riwayat dari Al-Hakim ini ketika Al-Hakim bilang bahwasanya hadza hadisun sahih, hadis ini adalah hadis yang sahih, maka Imam Sakhawi mengomentari apa yang diungkapkan oleh Imam Al-Hakim itu. Imam Sakhawi mengatakan bal sanaduhu dhaif, bahkan sanadnya ini lemah. Nah, dari pandangan yang tadi, maka dirinci kenapa kok sanad hadis ini dari jalur Al-Hakim ini bisa lemah. Yang pertama, dalam riwayat hadis ini terdapat rawi yang bernama Saif bin Miskin yang dinilai lemah oleh Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi berkata di dalam kitabnya Ad-Du'afa wal Matrukun. Qala Daruqutni berkata, laisa bil qawi. Saif bin Miskin ini bukanlah orang yang kuat. Kemudian begitu pula Imam Az-Zahabi dalam Mizan Al-I'tidal. Beliau mengatakan ya'ti bil maqlubat wal asya'il mawdu'ah qala Ibnu Hibban. Imam Az-Zahabi berkata, Saif bin Miskin meriwayatkan hadis yang maklub dan hadis yang maudhu' sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hibban. Itu kata Imam Az-Zahabi. Maka dipandang hadis ini lemah karena terdapat orang ini, yaitu Saif bin Miskin ini. Kemudian yang kedua, dalam riwayat hadis ini pun terdapat Abdurrahman bin Abdullah Al-Mas'udi yang dinilai beliau ini adalah mukhtalid, sehingga sebagaimana yang diungkapkan sama oleh Imam As-Sakhawi juga dalam Ajwibah Al-Mardiyah, beliau mengatakan wal Mas'udi ikhtalata wal haditsu munqati'. Dan Al-Mas'udi adalah orang yang mukhtalid dan hadis ini munqati'. Kemudian alasan kenapa hadis ini dhaif juga, lafadz hadis tentang bahwasanya daging itu mengandung penyakit, wa iyyakum waluhumaha fa innaha daun, dan bagi kalian untuk menghindari dagingnya karena daging itu mengandung penyakit. Lafadz ini adalah merupakan lafadz yang mungkar. Karena ini mulai dari kritik matan, karena terdapat hadis marfu
yang dinilai sahih oleh ulama mutaqaddimin. Hadis ini telah diriwayatkan oleh An-Nasa'i, At-Tahawi, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim dari riwayat Qarid dari Ibnu Mas'ud. Nah, ini yang mengatakan bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasai, yang hadis sahih ini itu adalah Imam As-Sakhawi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifaan, fa'alaikum bi albanil baqar fa innaha tarimmu min kulli syajar." Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit Sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan juga obatnya. Maka hendaklah kalian minum susu sapi karena ia memakan dari setiap tanaman. Maka dari hadis ini, dari lafadz hadis yang saya sebutkan tadi, tidak terdapat atau tidak ada lafadz tentang daging sapi mengandung penyakit. Nah, maka dari hadis ini, dari hadis yang sahih ini, bahwa hadis yang tadi itu daging sapi mengandung penyakit itu adalah lafadz yang mungkar, karena di dalam hadis yang aslul hadisnya, yaitu tidak terdapat daging sapi mengandung penyakit. Kemudian kritik yang selanjutnya dari kritik matan juga, yaitu hadis ini atau hadis tentang daging sapi mengandung penyakit ini menyalahi bolehnya berkurban dengan sapi. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala membolehkan kita untuk berkurban dengan sapi. Namun dengan adanya hadis daging sapi mengandung penyakit ini seolah-olah tidak membolehkan atau ada kejanggalan, ya. Bagaimana hadis daging sapi mengandung penyakit, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala membolehkan kita untuk menyembelih sembelihan dengan dengan sapi, gitu kan. Nah, di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkurusmallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah dengan binatang ternak. Nah, saya mencoba untuk menjelaskan binatang ternak bahimatul an'am ini dengan mengukil salah satu dari tafsir, yaitu dari Imam Syaukani dalam Fathul Qadir. Beliau mengatakan al-an'am itu adalah ibil, unta, bakor, sapi, dan ghanam, kambing. Itu menurut Imam Asy-Syaukani. Kemudian komentar yang kelima masih dalam matan, yaitu hadis tentang daging sapi mengandung penyakit bertentangan dengan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim yang menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyembelih sapi untuk para istrinya pada saat haji wada. Hadis yang sangat terkenal. Waktu itu Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Wadhha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nisaihi bil baqar." Dan Nabi berkurban untuk para istrinya dengan seekor sapi. Nah, dari penjelasan kritik-kritik yang tadi, kita bisa membandingkan bahwa hadis ini dhaif dari jalur Al-Hakim ini. Kemudian saya mengangkat hadis yang kedua, yaitu dari jalur sahabiyah Mulaikah bintu Amr. Nah, namun mukharijnya saya pilih salah satu, yaitu Abu Nuaim Al-Asfahani dalam kitabnya At-Tib An-Nabawi. Hadisnya, matanya, jadi ceritanya itu ada seorang yang bernama Imro'ah, istrinya Zuhair bin Muawiyah. Beliau ini datang kepada istrinya Umar bin Khattab. Dan kalau dalam riwayat yang lain itu mengeluhkan sakit tenggorokan. Ketika itu diberikan saran oleh istrinya Umar bin Khattab untuk mengkonsumsi lemak daripada sapi.
Karena sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, albanuha shifaun wasamnuha dawaun walahmuha daun. Susu sapi itu adalah obat, wasamnuha dawa, sama lemaknya juga adalah obat, walahmuha da, akan tetapi dagingnya mengandung penyakit. Nah, hadis ini menurut Imam Al-Albani atau menurut Al-Albani adalah hadis yang hasan. Hadis ini adalah hadis hasan. Kemudian beliau pun mengungkapkan bahwa hadis ini diriwayatkan dan disahihkan dengan tasahul oleh Al-Hakim. Nah, dari penjelasan ini kita bisa lihat memang dari dua jalur ini Albani menghukumi hadis ini yang pertama dengan sahih, yang kedua dengan hasan. Mungkin dilihatnya daripada kekuatan rawi atau kesikohan rawi pada dua hadis ini. Namun menurut para ulama, karena hadis konteksnya satu, yaitu yang digarisbawahi adalah hadis ini tentang daging sapi mengandung penyakit ini, maka kebanyakan para ulama atau kita sekarang itu orang-orang yang sekarang yang satu zaman dengan Albani mengambil pendapatnya adalah pendapat hadis ini adalah hasan. Kalau memang dia mengambil pendapat itu karena hukum, karena yang pertama yang tadi dibilang sahih itu ada di bukunya Sahih Jami' Shaghir yang dikarangnya sebelum silsilah sahihah. Jadi Al-Albani bilang bahwasanya hadis ini adalah hadis hasan di kitabnya silsilah as-sahihah. Kemudian sanad hadis ini tentunya dikomentari oleh para ulama meskipun dihasankan oleh Imam Al-Albani, tapi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam kitabnya Al-Marasil. Berarti hadis ini adalah hadis yang mursal. Nah, diteliti sanad hadis ini lemah karena beberapa sebab, diantaranya satu, istri Zuhair bin Muawiyah yang disebutkan dalam sanad hadis tidak diketahui atau mubham, istilah para muhaddisin mubham, sehingga tidak bisa ditentukan kedudukan periwayatan hadisnya. Ini menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam bukunya Taqribut Tahdhib, beliau berkata, lam tusamma wala tu'raf minat tsalitsah. Iya, maksudnya istrinya Zuhair bin Muawiyah ini tidak disebutkan namanya dan tidak diketahui dari tingkatan ketiga. Kalau tidak salah tingkatan ketiga itu adalah adun sabtun, atau intinya ada tingkatan ada 12 tingkat kalau tidak salah dalam Taqrib At-Tahdzib untuk untuk tingkatan rawi-rawi. Kemudian Imam As-Sakhawi juga mengatakan dalam Ajwibah Al-Mardiyah, fayad'uful haditsu bisababiha atau fayudha'aful haditsu bisababiha. Dan hadisnya, maksudnya hadis tentang daging sapi mengandung penyakit ini menjadi dhaif bisababiha, disebabkan karena adanya istrinya Zuhair yang mubham ini. Maka hadis ini menjadi lemah disebabkan ketidakjelasan istrinya Zuhair. Itu menurut Imam As-Sakhawi. Namun pada riwayat ini Zuhair itu mengatakan bahwa istrinya sebagai seorang yang jujur. Memang namanya tidak ada dan tidak bisa terdeteksi siapa orang ini, siapa perempuan ini, siapa wanita ini. Namun Zuhair itu bilang annaha saduqah, yaitu adalah seorang yang jujur. Nah, akan tetapi menurut kaidah ulama alul hadis, di kalangan ulama hadis mengatakan bahwa pujian yang diberikan kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya tidak bisa diterima meskipun derajatnya disebutkan, namun kalau orangnya tidak diketahui majhulul ain,
misalkan majhulul ain, orangnya tidak diketahui, dia tidak majhulul hal, halnya dia adalah seorang saduqah, tapi dia majhulul ain, maka tetap tidak diterima. Kemudian pertentangan di antara para ulama, bahwasanya tadi dilihat bahwasanya Abu Dawud meriwayatkan hadis ini dalam kitab Marosil, hadis ini mursal, bahwa ulama berselisih apakah Mulaikah bintu Amr ini adalah seorang sahabiyah yang bertemu dengan Rasulullah SAW, atau dia itu seorang tabi'iyah yang tidak sezaman atau yang tidak bertemu dengan Nabi SAW. Nah, perbedaan ini dikemukakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Takribut Tahdhib. Beliau mengatakan bahwasanya yuqalu annaha sahabiyah wa yuqalu annaha tabi'iyah. Jadi Mulaikah ini bisa dikatakan dia seorang sahabat, dan ada juga yang berpendapat dia seorang tabi'iyah. Namun Ibnu Abdil Bar dalam kitabnya Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab, kemudian Ibnul Athir di dalam Usudul Ghabah fi Ma'rifatis Sahabah, beliau berdua mengatakan bahwasannya Mulaikah ini dikategorikan sebagai seorang sahabiyah yang diperkuat oleh Imam Al-Mizzi di dalam Tahdzibul Kamal, bahwa Mulaikah bintu Amr ini adalah seorang sahabiyah. Nah, apa hasil daripada perbedaan ini? Hasil daripada perbedaan ini adalah jika memang Mulaikah ini adalah seorang sahabiyah, maka hadis ini jadi muttasil. Dan jika dia seorang tabi'iyah, maka hadisnya adalah mursal. Jadi muttasil. Ya, muttasil juga belum tentu sahih gitu. Tetap dhaif karena tadi pandangan para ulama, kembali lagi pada alasan yang pertama tentang majhul atau tidak jelasnya istri daripada Zuhair. Nah, kemudian di sini saya membawakan syarah hadis. Maksud tujuan dibawakannya syarah hadis ini adalah tujuannya adalah supaya mengetahui apa gitu maksud daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berucap atau bersabda. Kalau memang kita menerima misalnya hadis ini hadis yang sahih misalnya, nah apa maksud daripada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya daging sapi itu adalah mengandung penyakit. Nah di sini dibahas oleh Imam As-Sakhawi dalam kitab yang sama, yaitu Al-Ajubah Al-Mardiyah, dengan menukilkan perkataan Imam Al-Hulaimi dari kitabnya Syu'abul Iman, bahwa daging sapi yang mengandung penyakit itu yang Nabi maksud adalah daging sapi yang berasal dari Hijaz, karena kota Hijaz saat itu kekeringan yang menyebabkan daging menjadi kering, sedangkan susu dan lemaknya menjadi lembab. Nah, ini mungkin wallahu a'lam bisa disimpulkan bahwasanya sapi yang tumbuh di cuaca yang sama dengan Hijaz pun mungkin masuk sama seperti larangan Nabi SAW, bukan larangan ya, pernyataan Nabi SAW bahwasanya dagingnya punya atau mengandung penyakit. Nah, ada juga ulama yang mencoba mentakwil gitu ya, mentakwil hadis ini, maksud dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, yaitu dengan tidak maksudnya hadis sapi mengandung penyakit, daging sapi mengandung penyakit itu adalah daging apabila dikonsumsi terlalu banyak. Nah, ini diperkuat oleh Imam Ibnu Qayyim, salah satunya mengatakan dalam Zadul Ma'ad Kitabul Tib At-Tibbun Nabawi, beliau mengatakan daging sapi itu adalah asirul indiham. Daging sapi itu sulit untuk dicerna dan lamban turunnya. Dan jika dikonsumsi terlalu banyak, bisa mengakibatkan sakit kepala. Kemudian kesimpulannya adalah sebagian ulama mensahihkan atau menguatkan hadis daging sapi mengandung penyakit. Salah satunya adalah Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, dan Al-Albani dalam Silsilah As-Sahihah mengatakan hadis ini hasan,
Dan di dalam Sahih Al-Jami' mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Akan tetapi ulama mutaqaddimin, maksudnya ulama mutaqaddimin ini di sini bukan hanya ulama yang hidup dari abad 1 sampai abad 3 saja, tapi sebelum kelahiran Al-Albani pun, nah itu disebut, maksud di sini, maksud saya mutaqaddimin ini adalah sebelum Al-Albani melemahkan hadis ini. Karena sekalipun sanadnya bisa menguatkan satu sama lain, misalkan taqwiyatul hadis bil musyahadat awil bil mutaba'at, penguatan hadis dengan syawahid, dengan syahid atau dari jalur sahabat yang lain saling menguatkan, atau ada riwayat yang sahih atau riwayat yang hasan misalnya, karena sekalipun sanadnya bisa menguatkan satu dengan yang lain, akan tetapi matannya mungkar karena dia bertentangan dengan ayat dan hadis yang menunjukkan bahwasanya daging sapi hukumnya halal dan aman untuk dikonsumsi selama tidak berlebihan. Nah, kemudian menghukumi sebuah hadis adalah sebuah perkara ijtihadi sebagaimana yang dipaparkan oleh ulama hadis. Mungkin tentang masalah bahwasanya menghukumi hadis itu adalah ijtihadi, itu belum saya angkat di sini. Qadarullah belum keburu waktunya. Jadi ada perkataan-perkataan ulama ahlul hadis yang menunjukkan bahwasanya menghukumi hadis itu adalah amrun ijtihadi, kembali kepada masing-masing para ulama. Wallahu taala alam. Mungkin itu saja Bu dosen yang bisa saya paparkan. Wallahu taala alam. Saya kembalikan lagi kepada Ibu dosen. Ya, terima kasih banyak ya, syukron jazakallah Said. Kita aplaus untuk Said ya. Kita kasih apresiasi. Ibu sangat mengapresiasi tugas Said ya, dengan menampilkan tadi sebuah analisis ya. Jadi belum apa-apa kan sudah menganalisis, sudah luar biasa ini. Tinggal nanti bagaimana metode penganalisisan Said nanti dalam membedah ya tentang daging sapi yang mengandung penyakit. Nah, ini itu kan tema saja sudah apa? Sudah membuat orang penasaran. Daging sapi mengandung penyakit. Apalagi ada hadis ini, hadis tentang daging sapi mengandung penyakit. Ini untuk semuanya. Jadi saya Ibu apresiasi ya. Ini materi ini tinggal nanti sedikit-sedikit ada perbaikan ya. Supaya oleh Ibu akan disabitkan ke jurnal-jurnal supaya nama Said itu akan terkenang sampai 30, 50, 70 tahun yang akan datang. Amin, insyaallah. Ke bawahkan lagi Said sebentar. Ke bawah ke tema. Nah, ke tema. Ini untuk semuanya. Ditemakan, nah ini, ditemakan tadi. Di sini yang akan dibahasnya adalah studi komparasi. Studi perbandingan. Studi perbandingan betul ada dua di sini, ada Albani, ada ulama mutaqaddimin. Di dalam tema itu semuanya, baik dalam artikel ilmiah jurnal, nanti tesis, disertasi, itu tidak boleh menilai. Ya, di sini ada penilaian langsung, tashih Albani dan tad'if mutaqaddimin. Nah, gitu. Kalau sudah dinilai begini, berarti udah selesai, Said. Tidak usah dibahas, nah, begitu ya. Jadi teman-teman semester 1 program magister di Prodi IH tidak boleh menilai. Cukup saja studi komparasi tadi, pemikiran atau pemahaman Albani dengan ulama mutaqaddimin, cukup saja. Karena kalau menilai itu nanti menjadi pembahasan kita. Ya misalnya begini, kalau yang studi sosial, larangan misalnya, atau haramnya upacara 7 bulanan, kan udah dinilai, udah atau selesainya. Ya begitu ya. Jadi apa adanya dulu aja. Jadi secara objektif
bahwa penampilan tema ini membuat orang penasaran, gitu ya. Misalnya tadi belum apa-apa sudah membiaskan misalnya. Ya, membiaskan ada hadis perempuan disamakan dengan binatang. Nah, itu belum, ini ada hadis perempuan disamakan dengan binatang, membuat orang tadi penasaran seperti apa sih hadisnya. Nah, begitu ya. Bagus ini yang tema-tema begini ya. Untuk dimunculkan ya dalam penelitian nanti di dalam tesis ya, artikel bagus. Yang penting Ibu kan tadi tema umumnya adalah menampilkan tadi argumentasi walaupun mengecil, itu nggak apa-apa, lebih mendalam. Maksudnya tidak semua ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin tadi ditampilkan, tidak. Jadi kan di tema kemarin tentang kelebihan kekurangan atau studi kritis terhadap pemikiran mustalah hadis di kalangan ulama mutaqaddimin. Ngambilnya kasusnya ini bagus. Di abstrak itu harus jelas ya. Tujuannya sudah jelas ini tujuannya apa ini? Analisis ya. Nah, ini juga dihilangkan dulu yang tadi akan menganalisis hadis-hadis tentang ini antara ya pemahaman ini doifin juga dihilangkan dulu. Kemudian dibedakan ada metode, ada teknik, ada pendekatan. Dibaca aja di bukunya, bisa penelitian kualitatif, kuantitatif oleh tadi Melong ya, Profesor Melong atau Profesor Surya Sumantri di dalam penulisan ilmiah, atau di Cik Hasan Bisri tentang tadi perbedaan teknik metode dan pendekatan. Ya, jadi ada sedikit perbedaan ya. Maksudnya di sini pendekatannya adalah betul nggak kualitatif itu menjadi pendekatan? Sebenarnya hampir sama. Kalau dalam tafsir itu kan ada laun ya, ada manhaj, itu hampir sama-sama juga. Tapi para ulama sepakat agak membedakan misalnya. Kalau laun itu adalah ke corak ya. Tafsir itu kan ada corak bil fikhi, bil falsafi ya, bil ilmi gitu ya. Kalau tadi metode sebagaimana yang diungkap oleh Syekh Al-Parmawi ya, ada 4 metode baik dalam hadis dalam Al-Quran juga sama, ada metode maudu'i, tahlili. Nah, begitu ya, antara corak dan metode dibedakan laun. Kemudian dari sisi sumber juga para ulama kalau di Quran ya, ada sumber bil makul, dari sisi sumber ada bil makul dan ada bil apa? Satu lagi. Istilahnya bukan tasawuf ya. Bil isari. Nah, ini pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dengan menerapkan metode-metode komparasi. Nah, ini kalau di sini maksudnya tadi betul tadi metode yang digunakan adalah metode analisis konten di sini. Metode analisis konten dengan tadi studi deskriptif kualitatif. Karena mendeskripsikan pemikiran para ulama nanti. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tahrij hadis. Ini cocok sekali. Ya, pendekatannya adalah pendekatan tahrij. Jadi tahrijnya harus banyak muncul nanti Said. Ya. Tahrij itu baik ke sanad maupun matan, betul, ya. Nah, bagaimana cara kerja tahrij nanti dijelaskan di dalam studi bahasan. Jadi sebelum mengomentari studi tahrijnya dulu dimunculkan, karena yang dimaksud tahrij saya itu begini. Ya, tidak akan secara lebar misalnya tadi yang seperti ini supaya pembaca diajak itu. Ini untuk semuanya juga begini. Jadi pendekatan mungkin nanti saya pendekatannya tidak akan tahrij, pendekatannya adalah ilmu kekinian, bisa saja. Tadi pendekatan daging yang sapi yang tadi mengandung penyakit itu saya pendekatan tadi ilmu kesehatan. Ya, ilmu kesehatan akan ditampilkan. Nah, bisa saja pendekatan tuh berbeda-beda. Atau tadi sama pendekatan ilmu ma'ani hadisnya. Ilmu ma'ani dijadikan sebagai pendekatan dalam memahami hadis tadi. Bisa, ya.
mengacu ke tujuan boleh, atau latar belakang lebih bagus di atas. Kemudian tadi ada perumusan masalahnya apa yang ditelitinya, lebih dispesifikannya dengan tujuan penelitian, baru metode dan hasil dan bahasan seperti apa, baru kesimpulan. Nah, itu ya. Nanti sebelum ke teman-teman, Ibu sedikit ini nanti dicatat oleh Said karena ini akan di template akan disabitkan ke jurnal-jurnal nasional ya. Kemudian tadi ada, karena di sini ada menampilkan seorang tokoh Albani ya, ini harus match ya antara Albani dengan ulama mutaqaddiminnya. Dalam pengertian Albani menjaz tadi adalah sahih, ada nggak alasan kemustolahannya? Atau kritik hadisnya seperti apa? Ya, cukup 1 paragraf atau maksimal 2 paragraf juga. Jadi pemahaman keadilan ketika mutaqaddimin tadi sangat banyak argumentasinya, sedangkan Albani tidak begitu diberi porsi. Ya, mengatakan sahih itu kan hasil, tapi proses masuk ke situ apa yang membuat beliau itu mensahihkan? Ya, bisa dipahami sampai di sini, teman-teman semuanya? Iya. Kemudian tadi mutaqaddimin diwakili mungkin walaupun hanya sebaris oleh ulama siapa aja karena tidak akan semuanya. Tadi juga dalam lisan sudah dijelaskan, tapi mungkin dalam tulisan ada sedikit harus diungkapkan diwakili oleh siapa di abad keberapa. Kemudian tadi metode penulisan tadi sudah ya, tidak menilai ya. Kemudian tadi di abstrak itu harus tajam, bedakan antara metode dan pendekatan. Kemudian apa ini? Ya, rujukan yang digunakan cukup hanya nama dan tahun karena lengkapnya. Ini kan pakai body note ya, bukan footnote. Nah, kalau pakai body note cukup Ibnu Hajar al-Asqalani Tahun terbukunya gitu. Tahun, halaman. Pakai halaman nggak? Pakai nggak? Kalau saya pakai di sini. Tapi kalau di ini sih nggak ada di aplikasinya itu. Ya, minimal ada ini. Sebenarnya apa tuh kalau ada jilid, ungkapkan aja nggak apa-apa. Misalnya karena kita menggunakan Tahdhibut Tahdhib jilid 2, sebenarnya kalau footnote itu lebih luar biasa karena ini nanti menyangkut ke plagiasi, suka bicara banyak plagiasinya. Kalau di footnote boleh pakai padinut, cukup nama, tahun dan halaman juga nggak jadi masalah sebenarnya. Ya. Kemudian kalau penulisan hadis, apalagi ini sebagai perbandingan yang dikomparasikan, ada hadis setelah ini, coba langsung ke atas lagi sebagai argumentasi, ada hadis yang lebih sahih daripada hadis ini tadi yang ini lau anzalallah tadi yang tadi ini sebagai penguatan. Nah itu. Nah ini nih, ma'angzalallah. Nah ini kan hadis sebaiknya, bukan sebaiknya, seharusnya ini lengkap aja tulisannya. Tidak usah ada matannya. Jangan hanya matannya saja, lengkap saja. Apalagi ini dari Imam An-Nasai ya. Nah ini, jadi setiap hadis kutipan itu harus lengkap penulisannya. Ya, penulisan dari mulai hadasana. Kemudian setiap hadis yang kutip itu harus jelas di kitab mana, nomor hadis berapa. Kalau yang standar di aplikasi itu sudah ada nomor, sudah ada penomoran hadis itu yang modern itu, ya lebih baik begitu. Jadi menggunakan tadi yang Maktabah Syamilah atau tadi di Jawamiul Kalim, atau yang lebih dekat adalah Lidua Pusaka. Udah dikasih oleh Ibu kan? Oleh yang ini kan semuanya harus punya ya di laptop masing-masing, diinstal saja kan itu kan sangat mudah ya, apalagi kalau Lidua itu sudah berbasis web ya, harus punya. Jadi setiap tulisan hadis harus lengkap, baik tadi sebagai pembandingnya, penguat, sebagai tadi bahasan, itu tetap harus lengkap dari sanad pertama sampai sanad dari, kemudian hadis ini diikut di mana saja.
atau juga ada penjelasan narasi sedikit, hadis ini diperkuat oleh Imam Bukhari nomor sekian, Imam Muslim nomor sekian, itu lebih bagus. Ya, jadi ada hadis penguatnya. Ibu kan menilai lebih mudah kalau menilai ya, Salman. Jadi enak yang menilai mah. Ibu juga begitu dulu. Ya, suka. Jadi begini, ini menulis itu adalah setengah kerja kita sebenarnya, karena kita punya aturan main kan, dari mulai penulisan, ini penulisan kan, nah gitu. Jadi menulis saja harus diatur kalau dalam karya ilmiah ya. Kalau di dalam bahasa Arab kan tidak ada tanda tanya, ini ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu lumayan ya grammar itu ini. Seperti tadi mengutip kitab, misalnya ada Jami'us Shogir, mengutip kitab ada Al-Mustadrak Imam Hakim. Kalau pakai bahasa Indonesia itu harus dimiringkan. Ya, Said ya, dimiringkan. Ya, tadi ada apa itu metode penulisan. Nanti kalau terlalu banyak dicoretnya, Ibu nanti capek. Jadi yang mensabit tidak apa-apa Ibu, tapi yang maksudnya Ibu juga berkontribusi nanti Ibu dan Said menjadi dua pembicara ya, dua penulis di dalam ini. Nah, kita tercantum nama Saidnya juga. Nah, supaya tidak banyak yang dicoret-coret oleh reviewer, kayak tadi penulisan apa namanya? Kalau pakai bahasa Indonesia, kayak tadi mukhtalid, munqati itu kan kita meminjam bahasa Arab, tapi harus dimiringkan saja. Ini namanya editing ya, nanti di akhir harus diedit. Ya, tadi tentang amrun bil ijtihad itu Ibu sangat setuju sekali. Tapi diberi ruang tadi untuk memberikan argumentasi yang sangat kuat. Siapapun tadi yang berkontribusi dalam pemahaman tentang hadis Nabi, Ibu sangat mengapresiasi para ulama, apalagi tadi yang berbeda. Jadi ulumul hadis itu bukan satu-satunya kesimpulan, tidak, karena di dalam ijtihad ini sangat luar biasa peluang tadi untuk memberikan tadi penjelasan secara epistemologi, kemudian dalam istinbat hukumnya seperti apa, ini harus tahu argumentasinya ketika salah satu tadi mendoibkan, yang ini tadi mensahihkan, atau dari sisi itu juga mungkin bisa lihat lagi ini hadisnya bisa sahih ya. Namun tadi ada kemungkinan daging sapi yang seperti apa gitu ya. Rasul kan bernuansa ya, artinya tidak kering apa ya, tidak kering sebab wurudnya, maksud Ibu ya. Kenapa misalnya tadi Rasul sangat melarang perempuan keluar rumah itu ya, kecuali itu juga boleh harus ada mahram, seperti itu kan asbabul wurud itu sangat luar biasa, maqasidus syariah hadis itu ketika itu untuk keselamatan perempuan itu sendiri. Yang hari ini konteksnya sudah berbeda ketika Rasul mengatakan hadis la tusafiril mar'ah illa ma'adhimah romin. Nah itu. Jadi untuk Ibu belum lihat, sudah betul daftar pustaka ini bisa nanti Ibu di ini. Kemudian cara membuat kesimpulan tidak boleh pengulangan, boleh per poin supaya lebih jelas. Berarti ada dua yang dijelaskan bagaimana pemikiran Albani, pemahaman Albani dengan tadi mutaqaddimin tentang subjek penelitian kita, daging yang ini. Ya, tadi ingat harus match, kalau komparatif harus match, dikemukakan kenapa ini berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, argumentasinya harus match ya. Nah begitu ya. Said, mungkin itu dari Ibu catatan-catatan, tidak boleh punung ya, tidak boleh punung. Oh, dengan senang hati Bu. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Jadi nanti kalau di bimbingan Ibu di tesis sudah lagi tidak ke penulisan, ya ke konten banyaknya. Cara nulis tadi mutaqaddimin sudah benar nggak seperti ini ya. Kemudian tadi kalau itu harus ada email ya. Oh udah ada ya, udah ada email. Ini. Ya, silakan teman-teman yang lain
Bisa menambah, jangan mengkritik aja kayak Ibu Dadah. Bisa menambah. Kalau ingin tajam tadi apa pendekatan, metode dan teknik itu bisa di apa? Di buku-buku penelitian umum banyak sekali ya. Di buku-buku penelitian metode riset itu banyak sekali. Atau tadi yang klik aja di Google Cendekia atau di Scholar tentang hal itu bisa banyak supaya nanti pasti kita menggunakan pendekatan Ibu sangat sangat mengapresiasi kalau tema itu ada pendekatan ya, pendekatan. Jadi akan memotret hadis-hadis tentang sains itu harus ada pendekatan ilmu yang berhubungan tadi karena yang akan ditampilkan misalnya adalah tentang teori gerak ya. Bagaimana gerak dalam hadis Nabi itu kan banyak sekali termasuk Al-Qur'an ya. Wa allaisa lil insani illa masa. Ya, itu kan wala taziru waziratu wizr itu kan tadi tentang sangat mengapresiasi Al-Qur'an termasuk hadis Nabi tentang tadi manusia itu bergerak ya. Manusia itu bergerak. Nah, ini yang ditampilkan di hadis-hadis tentang fisika mengambil teori geraknya. Nah, ini ada pendekatan ilmu fisika untuk menjelaskan itu. Ya, silakan siapa yang pertama yang akan memberikan masukan, kritikan, saran? Silakan. Saya Bu. Silakan Salman. Ini Ustadz Said. Coba dipastikan lagi ya, Afwan ini. Coba dipastikan lagi yang darukutni, apakah ada rokutni atau darukutni? Itu yang pertama ya. Dobt ya. Ya. Dobt. Coba dipastikan. Ada rokutni atau ada rukutni. Penulisannya. Kemudian, ya, karena di situ memang ada perselisihan, tapi yang saya tahu dulu saya membaca darukutni, tapi setelah saya buka lagi, saya lupa ininya di mana ya sumbernya. Ada rokutni dengan fathah itu lebih tepat yang saya tahu, cuman saya karena referensinya saya lupa begitu, jadi coba dicari lagi. Kemudian ini juga sebenarnya ingin saya tanyakan ke Bu Dadah ya, masalah penulisan hadis. Hadis kalau kita lihat di KBBI kan tanpa huruf T begitu. Nah, ketika kita menuliskannya dengan hadits gitu kan, apakah kita boleh menggunakan istilah itu tapi dimiringkan atau kita mengacu kepada KBBI begitu. Nah, itu sebenarnya pertanyaan saya lama begitu ya, karena saya dulu juga menggunakan hadits pakai T begitu. Cuman setelah dibuka KBBI ternyata hadis yang lebih tepat itu hadis tanpa T. Juga ada lagi yang semisal begitu, yang semisal dengan lafadz hadis itu ya dalam bahasa Indonesia. Kalau dilihat KBBI kan lafaz ya tanpa huruf D begitu. Nah, di sini kadang-kadang pun saya agak ragu ini apakah pakai lafaz gitu, pakai D atau enggak, atau kita boleh saja menggunakan lafaz pakai D begitu tapi dimiringkan. Nah, itu pertanyaan saya juga sebenarnya ini yang masih ingin saya ingin tahu begitu. Itu saja. Ya, Salman berarti ke metode penulisan ya. Metode penulisan. Konten ada enggak? Kalau konten sebenarnya tadi ada, cuman sudah disebutkan sama Bu Dadah. Iya. Ya, lanjut yang lain kita ini. Saya mungkin Bu. Ya, Tapi Fikri. saya juga lebih ke penulisan ini. Saya mau bertanya terkait tulisan ketika nulis bahasa Arabnya, menulis hadis. Ini fontnya ini apakah tradisional Arabik atau bukan gitu? Dan kemudian kalau bahasa Indonesia itu pakai jurnalnya pakai box aqua apa gitu atau pakai Thames kayak tadi James Roman. Ya. Ada lagi Fikri? Itu aja sih Bu. Ya.
takut kalau saya nulis yang saya tulis tuh pakai yang bahasa Arabnya itu pakai tradisional Arabic nomor 16. Kalau yang apa ya Indonesianya itu pakai buk apa ya, buk aqua atau apa gitu pakai Ya. nomor 12. Itu gimana tuh? Milan, Mungkin dari saya ini terkait tahrij. Tahrij ini apakah difokuskan ke kutubu tis'ah atau bebas, Bu? Ya, mungkin ke ini ya, ke Kang Said mungkin. Contoh ini seperti hadis pertama. Ini tahrij dari kitab sumbernya, kitab intinya dari mana gitu. Kayaknya belum saya kelewat atau bagaimana ini. Begitu juga hadis kedua. Atau mungkin ada hadis-hadis yang lain yang ditahrij munculnya dari kitab-kitab apa gitu, atau ada kitab harus ada kitab primer, ada kitab sekunder. Nah itu mungkin ada agar dijelaskan hadis ini munculnya dari kitab mana gitu, agak diperjelas lagi. Selanjutnya, karena ini antara hadis ke-1 dan hadis kedua ada kesamaan, artinya satu tema, satu makna. Agar lebih baik mungkin di bagan mungkin, Bu. Kalau misalkan nanti ketemunya di Rasul, nah ini pisahnya beda ininya di mana gitu. Apakah ketemu ke Rasul, ketemunya di mana gitu nanti dibentuk bagan lah mungkin. Itu mungkin dari saya. ya. Coba yang lain. Dibuat pohon mungkin ya Kang ya, dibuat pohon sanad gitu ya. Iya betul dibuat pohon sanad gitu. Sopi, Saya Bu izin ya silakan. untuk Kang Said, bukan Kang Said, sebenarnya secara umum saya masih ini sih Bu, buat tahrij hadis itu yang diperlukan dalam tahrij untuk penelitian-penelitian kayak kita ini, apakah cuma azwul qaul atau dengan dzikrul ilal juga, atau dengan hukum muqaranat ala hukmi baina jarih wa muadil yang begitu-begitu, atau cuma dzikru Mukharijnya saja. dzikru muharrisnya saja, kemudian terus di hukumnya kita ngambil salah satu atau dua bagaimana gitu terus ini. Soalnya kalau pahamannya kalau amaliyatul tahrijnya itu memang berat gitu. Iya. Dzikrul ilal apa segala macam itu kan butuh waktu untuk nyarinya gitu. Ya, jadi cara kerja tahrij ya nanti dijelaskan oleh Said. Kemudian semuanya berkontribusi. Siapa lagi? Nasir ada pendapat? Nasir bisa paham atau pusing Nasir? Ada Bu. Apa? Ini kan hadisnya agak-agak yang kata Ibu juga. Orang lebih penasaran kan, karena kita makan daging sapi. Tapi ada hadis kayak gini kan, dan gak mungkin kan kalau Rasulullah ngomong soalnya emang itu adalah benar kan. Maksudnya Nasir juga pernah ada pembahasan kayak gini, pernah lihat kan kayak di YouTube gitu, pembahasan daging sapi ini berbahaya, tapi itu Nasir lihat komen-komenannya lebih kayak ke berantem gitu Bu. Mungkin Nasir lebih kayak ke Kang Said untuk lebih asbabul wurud hadis ini apa gitu, sampai menemukan bahwasannya kenapa sih penyebab hadis ini ada gitu. Mungkin matannya emang ada bermasalah ya karena beda dengan dalil yang lain, tapi kalau misalnya orang yang mungkin baru ngebaca itu bisa jadi kayak berantem gitu sih dengan hadis ini kayak. Jadi maksud Nasir ingin lebih kayak ke Kang Said, asbabul wurudnya sampai jelas. Oh ini ya gini, oh gininya gitu. Jadi detailin lagi gimana. Iya, bagus sekali Nasir pertanyaannya ya. Ibu apresiasi ya. Kemudian Salma, Sopi apa? Ini Ibu masih bingung dengan apa? Ini kan mata kuliahnya diskursus kritik matan ya. Lalu
diskursusnya di mana gitu, Bu. Saya baca makalahnya atau ini apa template jurnalnya Kang Said itu nggak nemu diskursusnya gitu. Diskursus kalau kritik matanya memang ada, tapi diskursusnya saya belum nemu gitu. Ini kan mata kuliahnya tuh kalau nggak salah diskursus kritik matan gitu. Kan. Sedangkan kritik matanya memang sudah ada, baca template-nya baru sekilas gitu. Takutnya saya nggak baca atau jadi di paragraf mana dan di bagian mana gitu. Gitu aja sih, Bu. Ya. Terakhir, Salma. Mungkin udah cukup Pak, udah cukup Bu, udah ditanyain juga sama yang lain. Kalau cukup beri solusi, Sob. Mau ngasih solusi yang mana? Jeung Aprijal harus solusi. Mau ngasih solusi yang nomor berapa? Sebelum si Said kan karunya bisa sakit, banyak nih pertanyaan semuanya. So, mau menjawab yang mana menurut Salma? Metode penulisan kita udah tajam di S1. Mungkin Bu mau jawab yang Kang Salman ya, yang penulisan. Boleh. So. Tapi maaf juga Ibu kalau misalkan masih ada kesalahan. Iya, apa-apa. Tahu sama pas waktu di S1 itu kalau misalkan penulisan yang dari bahasa Arab itu biasanya yang itu ya Kang Salman ya, penyain al-hadis ya, penulisan al-hadis. Nah, kalau untuk al-hadis itu lebih banyak ke penulisannya al-hadis. Jadi ngambil ke apa teh terjemahan huruf bahasa Arab. Itu jadi hadis itu lebih banyak ke penulisannya al-hadis itu. Ini yang ada di KBBI katanya perbandingannya. Prodi ilmu hadis kan tidak ilmu hadis, tidak begitu. Tapi kalau di S1 itu lebih banyaknya di al-hadis yang itu. Setahu sama sih itu yang dipakai. Dan waktu dulu TS apa yang PH? Hadis. Al-hadis TS. Ya, kalau nggak salah. Terus kalau Kang Fikri itu tadi teh penulisannya dimiringkan ya, penulisannya yang Times New Roman sama yang itu ya, yang bahasa Arab yang itu bukan? Iya tadi betul. Nah, kalau di UIN itu lebih banyak ke penulisan bahasa Indonesianya itu ke Times New Roman di nomor 12 ukurannya. Terus kalau bahasa Arab itu biasanya ke yang International Arabic yang itu, tapi ukurannya biasanya lebih banyak ke 12 disamain sama yang bahasa Indonesianya kalau nggak salah. Mungkin itu aja Ibu. Terakhir Aprijal. Menjawab yang mana? Tidak menjawab Bu, sebetulnya malah ingin minta tips sebetulnya kepada Kang Said nih. Jadi sebetulnya ketika saya membaca tentang pembagian jadwal presentasi dengan tema-tema materinya, sebetulnya saya salah paham. Salah paham dalam artian kirain enggak sampai ke penyampaian yang seperti ini, dalam artian ketika saya membaca kekurangan tema yang Kang Said misalkan, kekurangan dan kelebihan studi kritik sanad ulama mutaqaddimin. Jadi kirain saya itu salah paham Bu, dalam artian kirain kita mencari referensi-referensi berkenaan dengan kekurangan dan kelebihan kritik-kritik yang dilakukan oleh ulama mutaqaddimin, kirain seperti itu gitu. Tapi ternyata lebih kepada kasus atau pemahaman terhadap suatu hadis. Itu yang pertama sebetulnya, Mas. Kemudian yang kedua, dalam pemilihan tema memang betul kata Ibu, ini sangat menarik ketika disampaikan dalam sebuah judul tentang tema yang seperti ini. Jadi mungkin lebih kepada tipsnya, minta tipsnya buat Kang Said sebetulnya sampai mendapat tema yang bagus seperti ini seperti apa gitu. Karena kalau saya sih secara pribadi pengalaman ketika mencari suatu tema yang ingin dikaji atau mengangkat sebuah judul dalam sebuah artikel itu
sangat kesulitan gitu Bu, sangat kesulitan dalam mencari sebuah judul. Bahkan ketika klik nemu sebuah judul, ketika dilacak di Scholar ternyata banyak juga yang telah yang telah membahas seperti itu. Mungkin itu aja Bu. Ya udah. Ya, terima kasih banyak pada teman-teman semuanya. Juber, kenapa kamu pilek? Ya Bu, lagi enak badan. Dijaga kesehatan ya, di musim hujan ini dijaga kesehatan semua. Ya, Said, sebelum Ibu sangat menghargai Said ya. Jadi kalau Ibu Dada menjawab itu kan Bu Dada tidak bijaksana. Padahal itu adalah jawaban saya, kan begitu kata Saidnya. Enggak juga Bu, enggak. Jadi Aprijal, betul. Kalau dagang itu kan harus marketable ya. Betul. Kita juga kalau mau bacaan kita banyak disorot orang ya harus marketable lah. Walaupun di dalamnya tidak begitu juga. Tapi menampilkan di kesan pertama emang tadi yang marketable. Baik dari sisi tadi tematik ya, tentang matan, sanad sama semua juga itunya. Nanti ada trik khusus di siapa yang kebagian metodologi di pasca itu. Ibu tidak di posisi itu. Tapi nanti secara tidak langsung Ibu nanti akan memberikan tadi tip-tip baik. Ini akan ada 8 wilayah kajian nanti dalam tesis itu, ya. Jadi ada 8 cara kerja untuk meneliti. Misalnya tadi di lapangan juga boleh kita menampilkan lapangan, ya, menampilkan lapangan. Kalau Ibu sekarang di lapangan itu akan melihat begini. Sebelum ke Said nih. Jadi mau memberikan kontribusi nih, para penyuluh agama Islam di Kota Bandung nih. Para penyuluh itu kan perpanjangan dari ini ya, dari Kemenag secara strukturalnya kan, mereka nggak digaji oleh negara. Yang tugasnya tadi menyampaikan tadi nasihat-nasihat agama kepada masyarakat dengan tadi mereka mah tidak kayak kiai ikhlas karena Allah. Mereka kan kerja kan harus ada fotonya, absensinya, nanda tangan para jamaah gitu ya. Pokoknya mah kalau sudah banyak itu kan pasti di-ACC oleh Kemenagnya. Ternyata ketika memberikan Ibu akan mendampingi mereka ketika baca Qur'annya ada yang ini masuk ke kepala Ibu tuh nggak enak. Ketika baca Qur'an ada yang sedikit aja. Tidak enak, sidahnya itu tidak ada. Nah, jadi Ibu akan mendampingi di Kota Bandung di tahun ini. Silakan yang mau gabung dengan Ibu ya, nanti di offline kali-kali kita bareng. Akan tadi menampilkan tadi secara jadi pendampingan dan pelatihan ini tahrij hadis ya. Juga tadi tentang berbasis multimedia. Juga Al-Qurannya juga berbasis Android lah yang ada di HP masing-masing. Jadi tidak boleh mengutip hadis itu dikorupsi sepotong-sepotong. Ibu juga nggak enak gitu. Ini kan para teladan oleh masyarakat, para penyuluh itu dibiayai lagi oleh negara. Ibu akan memberikan pendampingan nih ya. Walaupun dibatasi peserta misalnya 50 orang. Ibu udah bikin itunya karena berangkat dari tadi latar belakangnya. Jadi akan mendampingi bagaimana cara mengklik hadis yang betul gitu lewat aplikasi yang mudah. Hadis ini adalah minimal sahih secara riwayah. Sahih secara riwayah itu adalah Said yang itibar tadi. Secara itibar sudah banyak sawahih dan mutabi, itu sudah dijamin sahih kata Ibu. Belum dinilai. Ya. Belum tadi ada penilaian. Ya. Jadi belum ada amilatut takhrijnya, tapi secara itibar itu luar biasa. Nah itu ya. Silakan Said dari nomor penomor yang Said ketahui dan pahami saja. Yang belum dipahami ditunda aja dulu nanti bagian Ibu. Silakan oleh Said dulu. Baik, saya jawab ya. Yang ingat saya tadi apa ya? Kang Afrizal kayaknya. Ya ditulis Ibu juga ditulis yang sudah ditulis. Ya. Kalau yang dari Ibu saya tulis Bu, kalau yang dari teman-teman sebagian ditulis, sebagian enggak.
Baik, Kang Afrizal, nyari kontennya kayak gimana gitu. Awalnya sih sebetulnya anak teh punya buku gitu kan. Bukunya itu judulnya gini, Al-Albani wa Manhajul A'immah Al-Mutaqaddimin fi Ilmil Hadis. Jadi emang sudah ada buku yang membahas tentang metode tashih dan tanifnya Imam Al-Albani, tapi lebih cenderung kepada membela gitu, membela Syekh Albani di dalam masalah tashih dan tanifnya itu. Nah, dari sana anak itu kan awalnya diskursus itu ya, yang kelebihan dan kekurangan anak juga buat yang itu, tapi ternyata anak juga salah paham gitu, saya juga. Nah, jadi diluruskan, ini juga saya terima kasih kepada Ibu dosen, sudah banyak memberikan masukan dan ilmu, termasuk saya juga sudah ganti judul 2 kali sebetulnya. Yang pertama itu yang saya ajukan adalah Manhaj Al-Albani dan Ulama Mutaqaddimin di dalam pandangan mereka terhadap hadis sahihul makna. Kan ada yang wal haditsu sahihun min haitsul makna gitu kan. Dari maknanya benar, sebenarnya sahih gitu. Tadinya mau itu, cuman saya teh jelimet di dalam sumbernya gitu kan. Masih kekurangan, akhirnya diganti lagi judulnya. Ya udahlah, ada teks hadisnya biar gampang dengan metode itu tadi pendekatan takhris tadi gitu. Itu sih. Terus cari takhris hadis di mana? Ya yang gampang itu ini sih. Kalau ke kitab-kitab kan pasti susah. Kalau misalkan ke Tuhfatul Asyraf, ke mana Ithaful Mahroh punyanya Ibnu Hajar. Kalau yang ke kitab-kitab itu sih pasti kita kesusahan gitu kan, harus buka selembar-selembar meskipun dari Syamilah gitu kan. Ya udah klik aja gitu di aplikasi ini. Banyak kan sekarang Jawami'ul Kalim, kemudian saya punya aplikasi Khadim Al-Haramain Syarifain, itu punya juga aplikasi hadis juga sama. Tinggal diklik hadisnya, matanya tuh keluar bread semua keluar gitu. Sebetulnya dalam metode takhrij saya juga ini sebetulnya sih Ibu boleh jujur aja ada belum lengkap gitu. Harusnya kan yang namanya takhrij itu kan ada jam'ut turuq, mengumpulkan semua jalan, mengumpulkan semua jalur gitu. Kalau saya itu cuman dari satu jalur aja gitu. Nah, karena tadi Bu, karena saya orangnya pemalas jadi serba dadakan. Mungkin nanti ini insya Allah diperbaiki lagi insya Allah. Ini juga saran buat teman-teman, kalau mengerjakan tugas jangan SKS. Jadi nanti banyak hal-hal yang seharusnya kita perbuat malah banyak yang ketinggalan gitu. Sebetulnya Ibu semalam itu Ibu kan japri saya jam 1. Kalau boleh curhat Bu, itu masih ngerjain Bu setengahnya itu Bu. Sampai subuh Bu itu. Ini cerita aja ya. Gitu teman-teman sekalian. Itu aja sih yang saya ingat dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman sekalian. Bu, mungkin satu lagi Bu, ada yang ingin dikonsultasikan atau ingin ditanyakan sebetulnya. Kalau kita mengutip buku, jurnal, atau web kan itu ada formatnya Bu ya, ada formatnya. Nah kalau misalkan mengutip dari kitab, yang mana kitab itu adanya di aplikasi, misalkan adanya di Maktabah Syamilah, itu bagaimana Bu? Apakah boleh, apakah bisa, atau memang ada format khususnya kalau mengutip di Maktabah Syamilah misalkan? Maktabah Syamilah itu bukan rujukan, hanya alat tadi untuk mencari rujukan. Tidak boleh di dalam reference baik body note maupun footnote ada Maktabah Syamilah misalnya, tidak usah. Atau tadi Hadisus Syarif aplikasi atau tadi Jawamiul Kalim, tidak usah. Ya, itu hanya sebagai alat kemudahan tadi secara IT untuk menemukan rujukan. Tetap harus ditulis tadi nama kitab, pengarangnya, penerbitnya mana. Kalau di daftar pustaka kan tahun berapa, itu harus jelas itunya tulisannya. Jadi orang mau memverifikasi kembali akan sangat mudah. Ya, akan sangat mudah. Makanya tadi menggunakan aplikasi itu adalah
karena semuanya sudah dimodernkan. Ya, sudah dimodernkan, artinya ada nomor-nomor hadis yang jelas. Misalnya kalau di kita lebihnya di Turos itu boleh menggunakan jilid di kitabul apa itu lebih bagus. Jadi orang Badil Wahyi ya di bab kitabul Badil Wahyi tadi di nomor hadis 97 itu akan sangat mudah, lebih bagus itu ya. Jadi ini kelebihan dari buku-buku yang lain. Kalau Turos itu kan luar biasa tadi. Kemudian penulisan hadis tidak usah pakai T, hadis saja kalau hari ini. Di jurnal-jurnal tidak akan menerima kalau hadis pakai T pasti dicoret itu oleh reviewer. Ya. Kecuali nama kitabnya emang silsilatul hadis itu kan rangkaian nama kitab. Kalau tadi hadis adalah ya, nah itu hadis biasa saja. Termasuk prodi kita tidak pakai T, hadis saja. Karena sudah dianggap akulturasi ini menjadi kesepakatan bersama mungkin. Padahal tadi kan sangat berbeda. Pakai S itu kan apa artinya? Ya, nah, itu, jadi karena kita menggunakan template internasional, jadi tidak pakai T hadis itu. Yaitu. Jadi kalau nempel ke nama kitab baru pakai T, tapi tetap harus dimiringkan. Harus dimiringkan. Ilmu riwayah hadis itu sudah terkenal, misalnya tidak usah pakai kecuali kita menggunakan riwayatul hadis, begitu ya. Jadi tadi tetap betul itu Said harus pakai ini karena ada tahriznya, walaupun kita tidak dalam ya amaliyatut takhriznya tidak dalam, tapi tetap harus ada informasi tentang tadi pohon sanadnya. Pohon hadisnya maksud Ibu ya, ada intibarnya supaya kelihatan sawahid mutabinya. Nah ini, jadi tidak usah banyak menerangkan karena kita tidak pure tahriz di sini. Nah itu. Minggu depan juga harus bimbingan ini sambil Said terus ini kan sampai UAS tuh harus sampai ke submit nih. Jadi yang tidak bisa submit tidak akan keluar nilai. Makanya akan terus bimbingan dengan Ibu. Mungkin nanti ada perbaikan karena sistematika Said juga harus jelas ini A besar, A kecil, angka 1 Romawi atau apa. Nah ini sistematisasi penomoran juga ini dinilai reviewer karena ini kan harus match ya. Jadi ada 2 bahasan berarti A, B yang besar atau angka Romawi 1, angka Romawi 2. Silakan itu makan. Kemudian karena dari di bahasan angka 1 besar, A besar, itu ada 3 bahasan, ya harus jelas pakai nomornya apa. Di nomor 2-nya ada pembagian sub kecil lagi. Nah itu ya. Jadi tadi teori tahriznya kemukakan dulu bagaimana cara kerja walaupun tadi secara sekilas. Artinya itu tidak usah ada tidak usah ada sejarahnya. Yang penting tadi cara kerja yang akan dikutip oleh Said sendiri. Jadi bimbingan itu tidak hanya mau presentasi, juga pasca presentasi. Nanti kalau sudah tersambitkan itu nanti bisa apa? Bisa langsung dapat nilai dari Buma sebenarnya. Kalau sudah submit nanti minimal di Sinta 3 lah. Ibu inginnya di Sinta 2. Sinta 2 itu berbayar, Saudara, sekarang mah itunya ya berbayar. Jadi bayarnya 1,5 juta. Kalau tidak punya uang ya nggak apa-apa, kecuali yang saya kan kelebihan uang kata Aprijal luar biasa ya. Juber kelebihan uang ya. Jadi Ibu lihat yang agak gendut-gendut pasti banyak uang gitu we. Oh, itu Pikri ya, Pikri. Kalau duit kurus, Bu. Ini bisa ini sudah mengecil sebenarnya ya Mustafa Al-Domi, atau kamu akan menampilkan selain Mustafa Al-Domi siapa lagi boleh kok ya, berarti ini studi tokoh. Dan tidak boleh lihat searching di internet di jurnal, takut ada yang membahas ini. Tidak boleh sama dengan yang sudah ada. Kalau sudah ada berarti saya harus belok kemana lagi? Ya, itu Pikri silahkan. Minimal Bu, kerangka penjelasan saya sudah match belum dengan yang tema. Tema diturunkan ke perumusan masalah, kemudian diturunkan tadi ke pendahuluan dan ke hasil dan bahasan. Ya itu aja mungkin hari ini ya, cukup nggak? Ya, Bu. Sebelum tutup mungkin Cukup ya, karena itu Ibu untuk juga minggu gimana? untuk apa namanya
bimbingan itu langsung aja chat Ibu ya. Ya WA silakan, mau di grup mau japri juga no problem ya itunya. Jadi yang masuk ke Ibu mungkin tiap hari ada puluhan yang bimbingan rekumatelier atau berada ya tidak di Jadi ini kumaha ya Bu. Japri Ibu mah jam 1 malam, Kang. Masya Allah langsung langsung dibalas. mungkin keingetan ya, lagi ingat ya. Nah itu. Saya Nah, jadi untuk kerangkanya sih sudah ada Bu. ya sip, nanti dengan Ibu aja ya. Supaya fokus, kamu harus yang terbaik, jangan terlalu banyak perbaikan ya. Semua juga ini dalam proses belajar semuanya. Jangan merasa saya tidak bisa. Kalau di kereyeuh mah tangtu apa kata orang Sunda. Kalau di kereyeuh pasti apa? Nggak tahu Bu. Iya. Orang Sunda nage nggak ngerti, apalagi kamu pikir kan begitu ya. Jadi yang penting tadi ada kemauan ya, ada kemauan. Ibu menghargai proses bukan hasil sebenarnya. Tidak tersubmit di Sinta 2 nggak jadi masalah. Ya, nanti minimal tadi di Sinta 3 itunya. Jadi nama Aprijal itu akan terpampang di dunia internasional di dunia nasional ya minimal. Nah, begitu. Jadi kan sebelum tampil di ini submit harus diperbaiki. Ini kan atas nama Prodi Ilmu Hadis angkatan 2001 ini kan akan terkenang. Jadi nama ini bukan hanya kamu aja, prodi terbawa, kan begitu ya. Pasca sarjana kita itu terbawa karena akreditasi prodi itu berapa persentase yang masuk di Sinta 2, apalagi di internasional. Tidak apa-apa, Ibu akan siapa dikasih ini yang masuk internasional, minimal Q1, Scopus 1. Ya, begitu. Tidak suatu yang tidak mungkin. Asal tadi kitab-kitabnya kemudian tadi Said belum mengutip jurnal terbaru ya, harus mengutip baik di bahasan di pendahuluan apa aja. Pasti akan dilihat oleh reviewer 5 tahun terakhir jurnal yang dikutip oleh Said itu apa. Misalnya minimal tadi ada definisi tahriznya yang terbaru misalnya, atau tadi ada tentang Albani penilaiannya dari jurnal terbaru yang membahas Albaninya. Bukan masalah fokus materinya karena tidak nyambung misalnya, tapi tentang Albaninya. Itu coba dikutip, artinya dirujuk ya dari jurnal terbaru ya, 5 tahun terakhir terbaru itu. Tetap harus bukan hanya ke Turos juga ke jurnal. Ya, Said belum ngutip jurnal ya? Belum Bu, ada juga satu itu susah dibuka Bu. Apanya susah dibuka teh apanya? Tidak bisa di-download jurnal teh. Itu udah lain hiji wae ribuan jurnal teh saudara. Iya Bu, itu aduh. Boleh kamu sampai ke teknis Bu, saya nyari ini susah, nanti ku Ibu ditayangkan ya. Minimal tadi 5 jurnal lah itu. Ya kalau ada kesulitan kamu mengupload atau tadi mendownload, Ibu akan kasih ini. Banyak link-link tadi. Sebenarnya tidak mesti di doa juga bisa, Morarep juga bisa ya. Kemudian tadi di jurnal-jurnal yang masuk di Indonesia juga bisa. Ya itu aja mungkin pikirin nanti semuanya juga harus konsultasi, tidak mesti harus minggu ini. Ya, karena semuanya kan harus pas nanti harus beres, harus tersubmit. Tidak akan, jangan sampai kata Said, pengalaman saya jangan diikutin, betul itu sudah bertobat berarti Said itu. Ya, karena lelahnya gitu kalau sedek ke akhir gitu ya. Coba berapa bimbingan, Ibu kan di atas 36 ini bimbingan anak mahasiswa di sini gitu ya. Dan paling lelah kalau ini, paling lelah membimbing itu. Karena Ibu jarang pakai tulisan, hampir semuanya pakai PN aja. Karena tulisan mah kudu capek kan tulis ini. Itu. Jadi kalau di email juga kadang-kadang di garis bawahi masih tidak ngerti lagi kalau mahasiswa S1 ya. Nah, ini. Jadi kita fleksibel lah dalam bimbingan, insya Allah. Kalau untuk pasca sarjana harus betul-betul tadi serius ya, serius karena ini untuk bekal proses di dalam penulisan nanti laporan akhir tesis kalian semuanya. Ya, mudah-mudahan hari ini bermanfaat, tetap semangat ya semuanya dan selalu tiada hari tanpa baca kata Ibu ya, tiada hari tanpa baca, terutama jurnal yang berhubungan dengan keilmuan kita dari beberapa sisi epistemologi pemikiran tentang hadis,
Ibu sangat mendukung tadi dan selalu mengingatkan untuk baca itu. Ya, hayya bina nahtatim bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.